hutan. Wih, wow, wih, ular yang cukup agresif ya. Menyatu dengan alam. Ya, begitulah kehidupan warga Dayak Kinaru sehari-harinya. Sejak kecil mereka sudah terbiasa keluar masuk hutan untuk berbagai keperluan. Dari sekedar bermain hingga bekerja seperti berkebun dan berladang. Seperti kelompok kecil pemuda dan gadis Dayak ini berjalan keluar masuk hutan dan menyeberang sungai. Hampir setiap hari mereka lakukan. Mereka tidak boleh berjalan sendirian, namun harus berkelompok dan dipimpin oleh seorang laki-laki. Ini dikarenakan kondisi hutan Kinaru yang sangat alami sehingga masih terdapat berbagai satwa liar. Meski terik matahari begitu menyengat, begitu melewati jembatan gantung yang merupakan pintu masuk menuju hutan adat Kinaru, udara segar langsung terasa. Rapatnya pepohonan hutan di sini menjadi penghasil utama oksigen di siang hari, sehingga begitu masuk di dalamnya pasti akan terasa suasana sejuk dan tenang. Jembatan ini adalah pintu selamat datang untuk masuk ke hutan adat Kinarum, yaitu hutan adat yang merupakan rumah atau tempat tinggal bagi masyarakat Dayak Kinarum. Nah, penasaran dengan masyarakat Dayak Kinarum? Saya juga sama. Selain itu nanti saya akan mencoba untuk berinteraksi ataupun mencari tahu kehidupan satwa yang hidup di sekitar hutan ini. Pasti seru. Dan jangan lupa ya, ikuti terus Paji sekarang. Oke? Yuk! Kayaknya saya nggak bisa melanjutkan perjalanan saya menyeberang ke sana karena ini sudah terhalang oleh bukit. Ini sungai yang membelah hutan Kinarum dan saya sekarang ada di bagian tengah-tengahnya. Lihat batuan-batuan besar ini mengarah ke sana. Dan sekarang saya akan mencoba untuk berjalan ke arah sini nih, mengikuti batu-batu ini. Sejauh ini saya belum bisa menemukan aktivitas masyarakat Dayak di sini. Tapi kabarnya di sini adalah tempat mereka beraktivitas. Selain untuk mandi, mereka juga mengambil air di sungai ini. Sebelum ada jembatan gantung, desa adat ini berada di luar area hutan dan terpisah oleh sungai dan tebing. Sehingga dahulu, warga harus bekerja keras, turun lembah dan naik tebing, serta menyeberangi sungai untuk bisa mencapai kawasan di dalam hutan Kinaru.
Kamu lagi apa? Enggak, tenang, sabar. Saya bukan orang jahat, tenang aja. Sabar. Saya orang luar daerah sini yang memang lagi pengen lihat satwa di sini. Kalian lihat kehidupan masyarakat suku Dayak sini. Ini dari masyarakat Dayak sini? Ya, dari ladang tadi. Oh, dari ladang. Oh, aduh. Kebetulan saya lagi lihat ikan. Di sungai ini kan masih banyak ikannya tuh. Dijaga ya sungai ini ya? Ya, sangat bijak sekali. Tapi saya minta maaf, Mas. Oh iya, nggak apa-apa. Saya Siap. kira tadi Ya. orang yang merusak ekosistem hewan ini. Oh enggak, saya nggak pernah ngerusak ekosistem. Saya justru senang gitu melihat mereka hidup di habitat aslinya, melihat mereka berkeliaran dan masih hidup di sekitar hutan. Wah, saya senang banget. Makanya di sini saya lagi nyari suku Dayak setempat untuk nganter saya jalan-jalan di hutannya Oh, bisa. untuk lihat satwa. Bisa. Kamu kan satu suku Dayak di sini. Oh ya? Iya. Oh, salah satu suku Dayak di Iya. sini. Ini Dayak mana ini? Dari Dayak mana? Dayak Dea. Ini siapa namanya? Febi. Febi. Ini? Oh, Reka. Wah, cantik-cantik nian gitu ya. Aduh. Ini adalah anak-anak suku Dayak Dea sini ya. Salah satu suku Dayak yang menghuni kawasan ini. Dan satu-satunya cara untuk saya bisa sampai ke setiap sudut dan mengetahui di mana sarang atau tempat tinggalnya satwa liar di sini, saya harus diantar oleh mereka karena mereka yang tahu medan di sini. Kalau saya sendiri, saya nggak berani. Hutan Kalimantan hutan yang liar banget. Feb, antar kakak ke dalam hutan ke Feb? Bisa? Bisa, Silakan. Feb. Ayo. Sini. Ya. Beruntung saya bertemu dengan sekelompok pemuda dan gadis Dayak ini, sehingga saya bisa mendapatkan teman untuk menjelajahi bagian demi bagian hutan lindung Kinaru. Berjalan kaki menyusuri semak dan pepohonan rapat sebenarnya cukup beresiko bagi saya dan teman-teman. Kondisi yang begitu lembab ini merupakan habitat reptil terutama ular. Dan yang harus diwaspadai adalah ular berbisa seperti kobra atau ular tanah. Apalagi sebagian besar warga Dayak di sini lebih senang bertelanjang kaki saat berada di dalam hutan. Hutan hujan daratan tinggi menyimpan sejuta misteri kehidupan flora dan fauna. Pepohonan hutan menjadi salah satu vegetasi di sini yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Oleh karena itu, warga Kinaru sangat menjaga kondisi hutan mereka demi kelangsungan hidup anak cucu mereka. Ada yang gerak lagi. Kura-kura air. Dek, pegang tasnya, Dek. Kayaknya kita harus masuk lagi ke air deh. Kuranya gede banget. Ini kayaknya bulus. Ada nggak, Pep? Ular, Dek. Kita bawa ke darat yuk. Bawa ke darat. Oi. Naja Saputatrik menjadi salah satu penghuni hutan Kinaru. Reptil berbisa dan dikenal sebagai penyembur ini sebenarnya tidak terlalu agresif dan cenderung menghindar dari manusia. Kecuali dalam kondisi kaget dan kebetulan seperti saat ini. Tapi seekor kobra tiba-tiba muncul dari atas batu situ dan turun ke wilayah air ini. Lihat ini, kobra Kalimantan. Wih, wow.
ular yang cukup agresif ya. Oke. Kobra hitam Kalimantan itu lebih galak dari kobra hitam yang ada di Sumatera ataupun yang ada di Pulau Jawa ya. Karakternya lebih galak dan tubuhnya pun lebih besar. Ini spesies yang ada di Kalimantan dan merupakan kobra penyembur juga. Ush, ush. Lihat. Wow. Lihat. Wish. Ular ini cukup agresif ya, lihat. Tapi yang saya bikin curiga nih sama ular ini, dari mana asalnya dia tadi muncul. Tadi kamu lihat dari mana asalnya, Pep? Dari batuan itu kak. Dari mana? Dari batuan itu. Dari batuan sana? Ya, dari atas. Oh, dari atas hutan itu? Ya. Ular ini berusaha untuk mencari perlindungan di air sini. Kayaknya dia dikejar predator. Saya harus menuju ke sana untuk mencari apa yang mengejar ular ini sebetulnya. Oke, Pep, udah sana, Pep. Kawan. Yuk, kita ke atas yuk. Trek naik turun hingga melintasi sungai harus saya lalui. Perjalanan masih berlanjut dengan medan yang makin berat. Adrenalin saya pun semakin terpacu untuk segera menembus ganasnya hutan pedalaman Kalimantan. Bebatuan besar dan jernihnya air Sungai Kinaru yang membelah hutan menjadi pemandangan menyejukkan mata. Aliran sungai di tengah-tengah hutan ini menjadi oase bagi semua makhluk yang menggantungkan hidup mereka pada kelestarian hutan. Untuk mencapai tempat berladang teman-teman warga Dayak Kinaru, kami pun harus naik kembali ke bibir sungai yang cukup curam. Tidak mudah memang mengikuti perjalanan warga, namun inilah yang harus mereka lakukan dan hadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Ini king cobra nih, jenis ular pemakan ular, predator sejati yang ada di hutan. Umumnya masyarakat Kalimantan tuh takut sama ular ini. Dia punya teritorial sendiri dan diyakini merupakan ular yang memiliki hubungan dengan sesuatu yang mistis. Jadi di sini warga selain takut karena ular ini beracun, mereka juga takut karena ular ini dianggap sebagai ular yang dijaga oleh para siluman gitu. Tidak mudah memang mendekati sang raja. Butuh kesabaran dan konsentrasi tinggi untuk meminimalisir resiko yang bisa saja terjadi dan berakibat fatal terhadap saya. Kewaspadaan ular yang satu ini tampak meningkat. Dua matanya tak lepas mengikuti gerak-gerik saya yang berusaha mendekatinya. Yuk adik-adik, lewat dulu yuk. Lewat duluan yuk, kakak amanin ular ini dulu. Yuk. Oke, ular ini secara alami tidak akan mengganggu aktivitas warga di sini karena memang pada dasarnya dia lebih takut kepada manusia. Sekarang saya akan lepasin lagi ular ini. Saya akan melanjutkan perjalanan saya bersama kawan-kawan saya karena ini udah sore banget ya. Hari udah mulai gelap. Saya khawatir kemalaman sampai di hutan dan itu akan lebih bahaya karena lingkungan ini adalah lingkungan yang masih alami, masih ganas banget. Yuk, kita Rasa lelah seharian menjelajahi hutan dan berjalan menyusuri trek menanjak